Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatir Maulana dari mahasiswa Teknik Elektro dengan NIM 231113006. Di sini izin untuk mempresentasikan laporan tugas UAS saya pada mata kuliah Teknik Kendali. Jadi terdapat sebuah sistem kendali linear yang mewakili dinamika sebuah plan bergerak dengan nilai yang diberikan itu nilai RLC dengan nilai R itu 680, induktor I itu 0,01 dan kapasitor C itu dengan 3,5 kali 10 pangkat min 5. Dari sistem kendalinya tersebut dapat kita lihat gambar diagram blok sistemnya sebagai berikut dengan nilai input yang masuk ke controller, masuk ke plan dan yang output, dan juga terdapat feedback untuk sinyal umpan balik yang diambil dari output sistem untuk dibandingkan dengan input. Lalu peran-peran komponen utama, yang pertama resistor, komponen yang menghambat aliran arus listrik. Lalu induktor untuk komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. 3 kapasitor dengan komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Lalu fungsi transfer yang mewakili hubungan matematis antara input dan output sistem. Nah, peran komponen dalam sistem, resistor, induktor, dan kapasitor sama-sama membentuk rangkaian RLC yang merupakan bagian dari plan. Lalu fungsi transfer system digunakan untuk menggambarkan bagaimana plan merespon sinyal input. Lalu controller nanti dirancang untuk penggunaan PID agar output sistem sesuai dengan input yang diinginkan. Lalu masuk ke bagian 2, analisis stabilitas sistem. Yang pertama adalah penggunaan metode Rutherford untuk menganalisis stabilitas sistem. Jadi fungsi transfer sistem RLC ditentukan berdasarkan nilai R 680 ohm, lalu L 0,01 H, dan C untuk 3,5 kali 10 pangkat min 5 F. Fungsi transfer system ini adalah sebagai berikut. Dengan nilai GS itu 1 per L C S pangkat 2 plus R CS plus 1, dengan perwakilan L untuk induktor, C untuk kapasitor, R untuk resistor, dan nilai hasil dari ini adalah sebagai berikut. Nah, setelah dilakukan pemodelan matematika, maka nilai root locus dapat diketahui. Pemodelan matematika, maka nilai root locus dapat diketahui dengan sebagai berikut. Ini merupakan inputan dan penetapan numerator dan denominator di TEF dengan SCS sebagai transfer function. Dengan kode ini digunakan untuk menampilkan gambar dari root locus. Jadi dari plot root locus dapat diamati bahwa terdapat pergerakan pol akar-akar persamaan karakteristik ketika gain sistem berubah. Semua pol yang diuji itu terdapat pada di sebelah kiri sumbu imajiner ataupun sumbu Y, yang dapat dikatakan bahwa sistem stabil. Lalu setelah itu lakukan analisis frekuensi menggunakan diagram Bode dan Nyquist, di mana ini merupakan kode untuk menampilkan diagram Bode, dan ini kode untuk menampilkan diagram Bode, dan ini kode untuk menampilkan nilai dari gain margin dan Varsa margin. Lalu dapat kita lihat untuk diagram Bode sendiri. Dari plot diagram Bode dapat diamati bahwa gain margin bernilai infinity tak terhingga,
sesuai angka ini. Lalu paste margin itu bernilai 180. Nah, ini memberikan informasi bahwa sistem stabil dan tidak memiliki resiko ketidakstabilan. Sistem tidak sensitif terhadap perubahan Gauge. Lalu pada diagram Nyquist, dari diagram Nyquist ini dapat kita amati bahwa kurva Nyquist tidak mengelilingi titik -1 dan 0. Ini menandakan bahwa sistem stabil dan berarti tidak ada pole sistem loop tertutup di sebelah kanan sumbu imajiner. Akan masuk pada soal nomor 3, yaitu perancangan kontrol PID. Jadi kontrol PID ini digunakan untuk meningkatkan performa sistem. Spesifikasi yang diujikan adalah nilai overshoot maksimal 10%, rise time kurang dari 1 detik, steady state error itu kurang dari 5%. Dengan sistem open loop itu dapat kita lihat dari kode di Octave sebagai berikut. Lalu jadi pada sistem dapat kita amati bahwa rise time terlalu lama, terdapat steady state error sebesar 0,2 di waktu 0,05 second, dan tidak terdeteksi adanya overshoot. Sistem ini jadi menandakan waktu untuk naik terlalu lama. Selanjutnya adalah perancangan pengontrol PID dengan percobaan pertama, yaitu penambahan gain dengan KP bernilai 100. Untuk kode program di Octave sebagai berikut. Terus jadi dengan penambahan nilai KP dapat kita lihat bahwa grafik dapat disimpulkan sistem sudah bisa dikatakan stabil dengan kondisi rise time di bawah 1 detik dan tidak terdapat overshoot, namun masih terdapat steady state error dan sistem dapat dimaksimalkan lagi. Selanjutnya pada percobaan kedua, yaitu pada penambahan KD dengan nilai KP masih 100 dan nilai KD 10. Ini dengan kode program sebagai berikut. Lalu dapat kita mulai. Lalu dapat kita lihat bahwa dalam grafik ini sistem sudah bisa dikatakan stabil, namun masih terdapat steady state error sehingga sistem masih bisa dimaksimalkan lagi. Lalu pada percobaan ketiga dengan penambahan gain KP 100 dan perubahan nilai KD menjadi 120 dengan kode program di Octave sebagai berikut. Lalu kita bisa kita lihat bahwa sistem sudah dapat dikatakan stabil dan performa sudah mencakup semua syarat ketentuan yang diuji. Sistem sudah dalam kondisi yang sangat stabil. Simpulannya, dengan menganalisis sistem pada kondisi open loop tanpa adanya tambahan apapun, sistem memiliki rise time yang sangat lambat dan memiliki nilai steady state error sebesar 0,1 pada kondisi waktu 0,05 second. Dengan hasil ini, sistem dapat dikatakan masih belum optimal. Dengan kata lain, masih bisa dimaksimalkan dengan kontrol PID. Pada percobaan pertama dengan penambahan KP atau kontrol proporsional sebesar 100, sistem memiliki performa yang cukup stabil dengan rise time sampai kondisi steady state di bawah 1 detik. Namun sistem masih bisa dimaksimalkan lagi dengan penambahan KD sebesar 10. Tapi untuk mencapai sistem yang lebih stabil lagi, KD dinaikkan sampai nilai 120 untuk mendapatkan performa yang lebih stabil. Mungkin sekian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.